Selamat datang dalam video Student Project kelompok 19. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Keluarga binaan dari kelompok 19 adalah keluarga Bapak Igusti Agung Ketut Suardika, di mana yang menjadi fokus kami adalah Bapak Agung berusia 49 tahun sebagai kepala keluarga yang menderita penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Pada video ini kami akan memaparkan hasil intervensi dan evaluasi secara singkat karena berkaitan dengan durasi video. Intervensi kami lakukan secara online melalui grup WhatsApp. Intervensi pertama berupa video motivasi. Dan bukan cuma menjadi sehat kembali, tapi juga menghabiskan sisa kehidupan Anda dengan sebuah senyuman. Masih ada begitu banyak hal yang sedang menanti Anda di luar sana. Anda masih harus bangkit dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda harus memiliki inspirasi dan motivasi atas hal tersebut. Semua kembali lagi kepada diri Anda. Sekali lagi, Anda adalah sebuah mukjizat. Ayo, lawan penyakit Anda. Intervensi kedua berupa video relaksasi otot untuk penderita hipertensi. Intervensi ketiga berupa video senam kaki untuk penderita diabetes. Menurut American Diabetes Association, seorang penyandang diabetes tipe 2 setidaknya harus berolahraga sebanyak 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Dengan berolahraga, Anda bisa mengontrol berat badan, menguatkan tulang dan otot, sekaligus meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin yang membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, olahraga juga bisa menurunkan risiko komplikasi akibat diabetes. Anda hanya perlu menyiapkan kursi dan kertas koran untuk melakukannya. Yuk kita mulai senam kaki diabetes sekarang. Letakkan tumit di lantai, lalu gerakan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kedua, angkat telapak kaki kiri ke atas dengan bertumpu pada tumit. Lakukan gerakan memutar keluar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Ulangi secara bergantian pada kaki kiri dan kanan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Selanjutnya ada intervensi berupa poster anjuran makanan. Terdapat anjuran diet untuk penderita hipertensi dan juga anjuran diet untuk penderita diabetes. Selanjutnya ada evaluasi yang kami laksanakan secara offline, namun hanya diwakili oleh 1 orang untuk datang ke rumah keluarga binaan untuk menyerahkan formulir evaluasi, karena masih dalam suasana pandemi. Adapun evaluasi yang kami lakukan yang pertama berupa kuesioner. Kuesioner evaluasi berisi 15 buah pertanyaan untuk menilai pemahaman dari keluarga binaan terkait intervensi yang telah diberikan. Dan juga terdapat kolom kritik dan saran untuk mengevaluasi intervensi yang diberikan oleh kelompok kami. Berdasarkan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh keluarga binaan, dapat disimpulkan bahwa keluarga binaan telah paham dengan intervensi yang diberikan. Evaluasi selanjutnya berupa pengisian formulir daftar makanan. Formulir daftar makanan diisikan daftar makanan yang dimakan selama 24 jam dalam 7 hari. Ini merupakan contoh hasil pengisian daftar makanan yang dilakukan oleh Bapak Agung. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Agung belum maksimal mengimplementasikan poster anjuran makanan karena masih mengonsumsi makanan yang dilarang untuk penderita diabetes dan hipertensi.
Perkenalkan, saya Sukma Pramita dari Prodi Farmasi dengan NIM 1908551041. Melalui mata kuliah Interprofessional Education 4 ini, saya belajar banyak tentang kerjasama. Dengan begitu, saya berharap apa yang saya pelajari selama menjadi mahasiswa dapat saya implementasikan di dunia profesi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Nika Darintan Listiania Kayanti, NIM 19085511042 dari program studi farmasi. Menurut saya, pelaksanaan IPE sangat bermanfaat karena mengajarkan mengenai kerjasama dan kolaborasi antar program studi kesehatan yang nantinya dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Perkenalkan, saya Igustia Intan Krisna Dewi dengan NIM 3 di terakhir 095 dari program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter. Manfaat IPE 4 yang dapat saya rasakan itu adalah meningkatkan kolaborasi di antara tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu kepada masyarakat, terkhusus di sini adalah kepada keluarga binaan, dan juga kedepannya semoga pembelajaran ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alden Jiraldi Kemah dari Prodi PSSKPD dengan NIM 097. Jadi hal yang saya peroleh dari pembelajaran IPA ini adalah saya menyadari dan memahami bahwa pelayanan kesehatan yang adekuat itu membutuhkan komunikasi yang jelas di antara tenaga medis dan pemahaman terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing karena berbeda terhadap satu sama lain. Hal ini bisa tercapai jika masing-masing bidang profesi memahami perannya sendiri dan juga mengetahui peran profesi lain. Ketika pemahaman tersebut sudah ada, tenaga medis dapat menyamakan persepsi dalam menghadapi pasien dan mampu mengambil keputusan dengan tepat tanpa menyebabkan konflik internal di antara tenaga medis. Nama saya Metin Julian Sanata dengan KJCPIN terakhir yaitu 09 dari PSSKPD 2019. Dari IPE, melalui keluarga binaan, saya belajar mengenai komunikasi yang baik serta kerjasama antar tim demi mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk membantu atau menolong suatu keluarga mengenai kesehatannya. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan saya Jerry dari Prodi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 094. Hal yang saya dapatkan dari IPE adalah saya dapat berkolaborasi dengan anggota lain selain dari Prodi PSSKPD. Selain itu, kami juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarga binaan bersama-sama dari perspektif prodi kami masing-masing. Saya Adi dari program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter dengan NIM 190551196. Jadi, hal yang saya dapatkan setelah mengikuti perkuliahan Interprofessional Education adalah saya mengetahui mengenai pentingnya komunikasi di dalam suatu pelayanan kesehatan, baik antar praktisi kesehatan dengan masyarakat dan juga pasien. Dan juga saya mengetahui bagaimana pentingnya tanggung jawab yang harus diemban oleh praktisi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Pramita Putri Swastika dengan NIM 1902531077 dari program studi psikologi. Manfaat dari pelaksanaan IPE pada semester ini yang saya rasakan adalah saya dapat belajar berkomunikasi dengan baik antar prodi, khususnya dalam menentukan intervensi yang tepat kepada keluarga binaan. Selain itu juga saya dapat melatih critical thinking saya dalam melakukan pemecahan masalah. Perkenalkan, nama saya Niputu Mahaliani dengan NIM 1925311079 dari program studi sarjana psikologi. Pelaksanaan IPE pada semester ini sangat berkesan bagi saya, karena dalam proses pelaksanaannya, saya dan teman-teman dari program studi lainnya dapat berkolaborasi untuk membuat suatu intervensi yang baik dan efektif bagi keluarga binaan. Selain itu juga, dalam proses pelaksanaan IPE ini, saya dapat melatih soft skill saya dalam berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Nika Depratnya Sukma Chandra Dewi dengan NIM 19025561117 program studi sarjana kesehatan masyarakat. Kegunaan adanya kegiatan IPE ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bekerja sama dan berkolaborasi antar prodi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Premasuri Saraswati dengan NIM 19025611121 dari program studi sarjana kesehatan masyarakat. Dengan adanya IP ini, saya dan teman-teman lainnya dapat bersama-sama dan berupaya dalam melakukan intervensi ke keluarga binaan. Selain itu, saya juga dapat belajar bagaimana mengaplikasikan komunikasi yang baik. Perkenalkan, nama saya Igustia Ayu Agung Mas Andita Dewi dengan NIM 119 dari program studi sarjana kesehatan masyarakat. Hal yang saya dapatkan dari pembelajaran IP 4 ini adalah saya dapat meningkatkan kolaborasi antar profesi kesehatan serta dapat meningkatkan skill komunikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya melalui pemberian intervensi kepada keluarga binaan.
Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Rahim dengan NIM 19025410056 dari program studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi. Selama saya mempelajari IPE, banyak hal yang saya dapatkan dan juga pelajari, salah satunya yaitu bagaimana pentingnya sebuah tanggung jawab, serta pentingnya untuk mengetahui peranan dari masing-masing prodi. Selain itu, penting juga untuk menjalin komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan, sehingga nantinya dapat terjalin suatu kerjasama yang baik, yang mana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan pasti. Perkenalkan, saya Oktaviana Timuri Saruan dengan NIM 19025210021 dari Prodi PSSI KPN. Hal yang saya petik dari mempelajari IPE yaitu komunikasi merupakan sebuah kunci yang sangat penting atau esensial dari seluruh kegiatan, terlebih dalam yang kita pelajari selama ini yaitu pelayanan kesehatan. Komunikasi juga dapat menjadi sumber berbagai masalah apabila tidak dilakukan dengan baik, sehingga skill komunikasi baik yang tersirat maupun tersurat merupakan skill yang harus kita kuasai sebagai tenaga kesehatan demi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.